Ya, aku mau tanya ya, apa benar penghuni neraka itu kebanyakan wanita? Soalnya kan dulu aku pernah dengar-dengar kan kayak gitu. Jadi kayak aku sebagai wanita kayak yo ada rasa takut gitu ya. Menurut panjenengan gimana? Itu sudah sabda Nabi ya. Jadi itu waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad melihat neraka ceritanya, dan beliau melihat rata-rata kok penghuni neraka itu wanita ya itu benar. Tapi itu harus kita telaah lebih dalam, karena itu istilah Jawanya aslinya itu sanepo. Jadi kewanitaan dan kelaki-lakian dalam hadis tersebut atau istilahnya apa yang disabdakan Nabi tersebut itu bukan berarti hubungannya dengan jenis kelamin, tapi itu berhubungan dengan persifatan. Kita kan tahu manusia pertama dulu adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam itu kan laki-laki. Dia itu sebagai khalifah di bumi ini. Itu kan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Itu istilahnya penjaga. Jadi Adam itu mewakili sifat kekhalifahan. Lah Siti Hawa itu mewakili sifat hawa nafsu. Nah, kalau Nabi Adam karena unsur kelangitan, yang kuat itu adalah roh, sir, nur, datnya. Jadi kalau kamu atau kita turun ke bumi ini, hidup di muka bumi ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah untuk menjadi penjaga bumi, nah itulah kita punya persifatan laki-laki. Tapi kalau kita itu di bumi ini hidup, kita mengikuti hawa nafsu kita, yaitu lawamah, terjebak oleh kekayaan, kemudian lupa dengan Tuhan, amarah, terjebak oleh kekuasaan, ingin menguasai apa yang ada di bumi ini, terus kemudian lupa dengan Tuhan, supiah itu karena terjebak oleh kenikmatan dunia, terus dia muncul hubud dunia, cinta dunia, dan lupa dengan Tuhan. Lah itulah sifat nafsu atau hawa nafsu, itulah yang mewakili sifat kewanitaan. Jadi di situ warnanya sudah bukan jenis kelamin, tapi adalah persifatan. Kalau kita itu persifatan laki-laki, ya kita hidup di bumi ini jadi penjaga yang selalu merawat kehidupan di alam semesta ini. Tapi kalau kita ikut atau mengikuti hawa nafsu, ya kita selalu merengeruk apa yang ada di bumi ini. Lawamah dengan kerakusan, amarah dengan ketamaan, supiah dengan keterlenaan, meninggalkan satu nafsu yang tenang, yaitu yang terkendali itu tadi. Terus langkah selanjutnya gimana? Ya seharusnya kita itu menegakkan khalifah, tegakkan kekhalifahan. Kita harus menjadi penjaga bumi. Apa istilahnya, kehidupan di bumi ini harus kita rawat. Unsur tanah, api, angin, air harus kita rawat. Tidak sembarangan kita hancurkan demi untuk mencukupi kebutuhan kita, menuruti hawa nafsu kita. Terus ketika kita sudah di dunia ini, ya kita harus menyempurnakan hawa nafsu kita. Hawa nafsu, nafsu lawamah kalau tidak disempurnakan kan serakah. Kalau sudah disempurnakan, kita akan menjadi ahli sedekah. Dengan sedekah inilah kita bisa memeratakan kekayaan kita atau apa yang lebih dari diri kita. Amarah itu kalau tidak disempurnakan kan jadi tamak. Ya, maunya menang sendiri, apa mau dikuasai. Tapi kalau sudah disempurnakan, amarah ini menjadi ghirah, atau istilahnya semangat untuk selalu mujahadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan amarah ini punya sifat kekuatan untuk melindungi yang lainnya, atau melindungi manusia lain, hewan, tumbuhan, melindungi
unsur-unsur langit seperti apa ya, sinar matahari itu kan ada ozon di situ. Unsur amarah itu kita akan melindungi. Unsur bumi ya ada hutan, ada tumbuhan, ada hewan, ada istilahnya apa spesies makhluk tertentu. Itu dengan amarah kita itu kita akan melindungi istilahnya kehidupan mereka. Kita ngambil tapi tidak merusak. Terus rupiah ini kalau kita tidak menyempurnakan kita akan terlena. Tapi kalau kita sudah menyempurnakan nafsu rupiah, kita menjadi orang yang arif bijaksana. Boleh mengambil apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, tapi dengan tata cara yang arif bijaksana. Terus yang selanjutnya mutmainah itu kita harus menebar ketenangan di alam semesta ini. Boleh kita ngambil, tapi jangan merusak ketenangan. Supaya hidup di dunia ini kita tetap ayem, tentrem, ya damai, sejahtera, seperti itu. Dan itu akhirnya karena kita sudah bisa menyempurnakan nafsu, menundukkan nafsu, maka kita ibadahnya itu dengan satu kesucian jiwa, terus rasa yang selalu dekat dengan Tuhan, yaitu rasa sadar Tuhan, merasakan Tuhan dalam setiap saat kita berada di mana-mana. Terus kita dalam keadaan apapun selalu dekat rasa kita dengan Tuhan. Terus cahaya kita selalu terang, terus selalu mendapatkan pencerahan dan menebarkan terang dan pencerahan, atau istilahnya damaran, itu pencerah. Dan terakhir nanti sifat dat itu adanya kita, hidupnya kita di dunia ini adalah masuk dalam hidup yang sejati, ada yang sejati, yang sesuai dengan firman Allah, inni ja'ilun bil ardi khalifah. Seperti itu. Itulah manusia yang hidup di dunia yang tidak terjebak oleh hawa nafsu atau sifat kewanitaan. Kita tetap menegakkan kekhalifahan atau sifat keadaman, yaitu kelaki-lakian, kelangitan. Jadi kita itu adalah dari langit bertamu di dunia ini untuk menjadi penjaga di dunia ini atau alam semesta ini. Jadi itu bukan urusan jenis kelamin ya, persifatan Adam atau persifatan Hawa. Kalau kita itu ikut persifatan Adam, jadilah penjaga alam. Kalau sifat kewanitaan, ya kita akan mengeruk dan memperkosa alam semesta ini, terutama bumi. Kita perkosa hutannya, tanahnya, kita perkosa untuk demi kebutuhan dan keinginan kita. Kita tahu sekarang tambang-tambang merusak bumi, hutan-hutan ditebangi, ekosistem hewan sudah pada punah. Itu berarti manusia banyak yang ikut sifat hawa nafsu atau kewanitaan. Nah, disinilah penghuni neraka itu rata-rata manusia-manusia yang terjebak oleh hawa nafsu atau siti hawa atau disebut wanita. Seperti itu. Walaupun jenis kelamin wanita, tapi kalau engkau punya persifatan Adam, kamu menjaga apapun, ya kamu tidak termasuk di situ. Punya anak, ya kamu jaga, kamu jadi perempuan, engkau lah jadi empu dari anak-anakmu. Persifatan anak-anakmu, engkau lah empunya. Dengan tirakatmu, dengan riyadhahmu, dengan kesabaran, keikhlasanmu, kamu akan menciptakan generasi-generasi yang suatu saat nanti akan ikut serta menjaga alam semesta ini. Seperti itu. Jadi jangan takut. Ini urusannya bukan urusan jenis kelamin. Persifatan.